Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan jasmani dan rohaninya. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas materi BUMN. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu terdiri dari proses pengertian, sejarah, fungsi, dan peran BUMN. Dia ini manusia. Dia memiliki teman. Temannya punya teman lagi, dan seterusnya. Kalau manusia sebanyak ini dinamakan sekelompok orang, bagaimana kalau satu negara? Banyaknya manusia yang menempati wilayah serentak berkeinginan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi mencapai kesenangan dan kemakmuran dalam hidup. Jika tidak ada sesuatu yang berpengaruh dan berkuasa mengatur kehidupan mereka semua, negara hanya nama saja. Lalu akan timbul kriminalitas dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Peperangan akan terjadi. Karena hal itu pula, negara dan rakyatnya tidak akan makmur. Kalau tidak makmur, negara akan hancur dulu lantak. Untuk mencegah hal itu, negara membentuk sebuah organisasi untuk mengelola semua kehidupan rakyatnya. Apakah Indonesia punya? Ya, BUMN, badan usaha milik negara. Tapi apa bisa badan usaha tersebut mengatur hajat hidup orang banyak sebesar 273 juta jiwa lebih? Jawabannya bisa. Pemerintah pusat yaitu Presiden menambah badan usaha selain BUMN seperti BUMD dan BUMS untuk mencapai kemakmuran negaranya. Coba saja kalau tidak diatur seperti itu, rakyat tidak akan memiliki moral. Begitulah organisasi yang harus ada di setiap negara. Seperti di Indonesia, ada BUMN, BUMD, dan BUMS. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah harus memberikan kontrol terhadapnya. Itu sejarah BUMN. Jadi BUMN dibentuk pada tanggal 10 Maret 1998, tetapi sudah ada sejak tahun 1973 yang awalnya itu merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit tingkat eselon kedua. Awalnya, unit organisasi tersebut Direktorat Persero dan PKPN atau Pengelola Keuangan Perusahaan Negara. Selanjutnya, PKPN ini mengalami perubahan menjadi organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai tahun 1993. Pada tahun 2000 sampai 2001, struktur ini dikembalikan dan digantikan lagi menjadi tingkat eselon pertama. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi keuangan, organisasi tersebut dikembangkan lagi menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara BUMN. Nah, pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi BUMN. Pertanyaannya, apa sih fungsi dan peran BUMN itu? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi BUMN. Fungsi BUMN terdiri dari dua, yaitu yang pertama, BUMN sebagai penyedia produk baik dalam berupa barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Perusahaan-perusahaan BUMN dapat menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
perusahaan-perusahaan BUMN yang menghasilkan produk berupa barang yaitu 1. PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero dan menghasilkan produk berupa barang-barang sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada PT Pertamina Persero yang mengolah minyak bumi dari bumi Indonesia menjadi bahan-bahan kebutuhan masyarakat Indonesia, misalnya seperti bensin dan minyak tanah. Yang ketiga, ada PT Pupuk Indonesia Persero yang memproduksi pupuk untuk digunakan bagi para petani yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada perusahaan-perusahaan BUMN yang menghasilkan produk berupa jasa yaitu 1. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk di bidang keuangan. 2. PT Pos Indonesia Persero di bidang pengiriman barang dan logistik. Dan 3. PT Balai Pustaka Persero di bidang percetakan. Fungsi yang kedua, BUMN sebagai salah satu pendapatan atau devisa negara terbesar. Menurut data tahun 2020, penyumbang pendapatan negara terbesar berasal dari 5 perusahaan BUMN dengan kontribusi sebanyak 90,6% dari total dividen pemerintah pada tahun 2020. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan mengatakan masing-masing perusahaan BUMN memiliki kontribusi yakni BRI sebanyak 26,4%, Bank Mandiri sebanyak 22% pada total pembagian dividen dalam penerimaan pendapatan negara pada tahun 2020. Yang kedua, kita akan membahas mengenai peran BUMN. BUMN sendiri memiliki 2 peran. Yang pertama, BUMN dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. BUMN telah melakukan atau membuat program perusahaan plat merah yang dipastikan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Segala upaya pun telah ditempuh, misalnya dengan menggandeng para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan BUMN tidak dapat berdiri sendiri untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perusahaan perseroan seperti BUMN harus menempuh jalur kerja dengan pihak lain dengan cara melakukan penawaran program kerja yang berdampak langsung bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan di sisi penyerapan tenaga kerja, jika terdapat 10,8 juta nasabah PNM Mekar, maka dipastikan BUMN dapat menyerap sekitar 1,5 hingga 2 juta pekerja baru, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Peran yang kedua, BUMN ikut aktif dalam menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pembangunan. BUMN bersama pemerintah merancang dan membuat program yang akan dipastikan membangunkan ekonomi nasional serta melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, program pemulihan ekonomi pada tahun 2020. Program Nawacita pada masa kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala.